Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku, seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, khususnya umat Islam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Saudara-saudaraku tercinta, seluruh umat Islam, mari kita rapatkan barisan saudara-saudaraku. Cahaya Al-Mahdi adalah cahaya kehidupan saudara-saudaraku di akhir zaman. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, umat Islam wajib berkolaborasi. Tiang Islam yang harus kita dirikan, saudara-saudaraku, tiang syahadat, tiang sholat, tiang zakat, tiang puasa, tiang haji. Inilah 5 jimat kita, inilah 5 pusaka kita, inilah 5 kekuatan kita, saudara-saudaraku, untuk menghadirkan cahaya Al-Mahdi tersebut. Saudara-saudaraku, cahaya Al-Mahdi adalah cahaya yang sudah turun pada saat Syekh Maulana Muhammad, keturunan 12 daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Inilah saudara-saudaraku, cahaya tersebut estafet sampai hari ini, saudara-saudaraku. Inilah saudara-saudaraku yang harus dipahami oleh umat Islam, saudara-saudaraku. Umat Islam tidak sadar bahwa umat Islam diberikan dongeng-dongeng tentang Imam Mahdi. Justru Imam Mahdi itu selalu hadir di tiap zaman, saudara-saudaraku. Silih berganti estafet kepemimpinannya, saudara-saudaraku, dengan 1 imam besar Al-Mahdi dan 313 imam Mahdi, saudara-saudaraku. Dan kita seluruh umat Islam bersedih yang mana kita kehilangan imam besar Al-Mahdi, saudara-saudaraku, yang merupakan sebuah tonggak dari perjuangan menghadirkan cahaya Al-Mahdi sebagai cahaya akhir zaman. Kalau kita bicara akhir zaman adalah zaman ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW dihadirkan ke bumi, saudara-saudaraku. Itu adalah awal akhir zaman hingga hari ini namanya akhir zaman. Oleh karena itu, Al-Mahdi, saudara-saudaraku, hadir. Itulah simbol pengganti daripada cahaya Nur Muhammad SAW yang telah dibelah 2, saudara-saudaraku. Dibelah 2 melalui garis keturunan beliau, Hasan wal Husain. Inilah sebetulnya yang disebut cahaya Al-Mahdi. Hasan adalah ahli tarekat menuju ma'rifatullah, dan Husain adalah ahli syariat menuju hakikat, saudara-saudaraku. Inilah, saudaraku, 2 kabel perjuangan umat Islam, bagaikan siang dan malam, bagaikan matahari dan bulan, bagaikan siang dan malam. Inilah 2 perjuangan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Kita memiliki aliran Sunni, kita memiliki aliran Syiah. Ini adalah aliran terbesar, kabel yang terbesar, saudara-saudaraku, yang harus kita ikuti. Mau milih yang mana ya? Mau kabel Sunni silakan, mau kabel Syiah silahkan. Inilah, saudara-saudaraku, dua-duanya adalah yang terbaik, saudara-saudaraku, karena dua-duanya inilah kabel, saudara-saudaraku, untuk menghadirkan cahaya Al-Mahdi sebagai cahaya kehidupan, saudara-saudaraku. Mari, saudara-saudaraku, lihatlah di belakang saya background hujan rahmat Allah, saudara-saudaraku.
Hujan adalah simbol penganugerahan rezeki kepada seluruh makhluk, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, mari kita tersadar, mari kita bertaubat, saudara-saudaraku. Sesungguhnya ketika hujan menjadi malapetaka, hujan menjadi musibah, hujan menjadi bala bencana, itu adalah akibat, saudara-saudaraku, kita tidak pernah bersyukur atas anugerah nikmat yang telah dianugerahkan oleh Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Nikmat daripada diberikan umur yang panjang, nikmat sehat wal afiah lahir batin, saudara-saudaraku, ya. Nikmat rezeki yang begitu banyak, saudara-saudaraku. Tetapi kita tidak pandai bersyukur. Kita tidak mau bersyukur atas anugerah rezeki yang melimpah ini. Justru kita semakin jauh, semakin kufur dari Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Pantas saja Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala marah besar. Simbol hujan sebagai rahmat Allah yang seharusnya, saudara-saudaraku, hujan membawa keberkahan. Justru di balik keberkahan, hujan itu menghadirkan musibah, malapetaka, bala bencana di mana-mana. Inilah saudara-saudaraku. Oleh karena itu, saatnya tersadar, bertaubat, saudara-saudaraku. Kita seluruh umat Islam jangan mau terus-terusan diadu domba oleh mereka orang-orang kafir, serigala-serigala berbulu domba, budak-budak dajjal laknatullah, saudara-saudaraku. Mari saudara-saudaraku, seluruh umat Islam bersatu, khususnya umat Islam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan pernah lengah, saudara-saudaraku. Tetap selalu waspada, saudara-saudaraku. Tetap selalu berlindung kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwa Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha kuasa, saudara-saudaraku, yang maha gagah perkasa, saudara-saudaraku, yang maha kaya raya, saudara-saudaraku. Saatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi sebuah negara yang penuh dengan kejayaan, yang penuh dengan kemakmuran, tatkala cahaya Al-Mahdi itu hadir, tatkala seluruh umat Islam berkolaborasi menjaga dua aliran besar, Sunni dan Syiah ini, saudara-saudaraku. Mari saudara-saudaraku, semua tersadarlah, saudara-saudaraku. Jangan pernah mau diadu domba kembali. Karena apabila umat Islam selalu saling mengejek, selalu saling menyalahkan, selalu saling menyesatkan, akibatnya, saudara-saudaraku, bebek permusuhan, saudara-saudaraku, yang membuat umat Islam tercerai-berai, terpecah belah. Inilah, saudara-saudaraku, sampai kiamat pun, saudara-saudaraku, umat manusia tidak akan pernah bahagia tatkala pemilik cahaya Al-Mahdi, umat Islam, tercerai-berai. Nasib dunia tergantung kepada umat Islam, karena umat Islam adalah roh, umat Islam adalah nyawa bagi dunia ini, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, umat Islam bertanggung jawab, saudara-saudaraku, sebagai sebuah agama rahmatan lil alamin, sebagai cahaya di akhir zaman yang dibawa oleh seorang manusia luar biasa, saudara-saudaraku. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga hari ini, saudara-saudaraku, cahaya tersebut hadir, saudara-saudaraku. Dan kita seluruh umat manusia adalah keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam. Kita seluruh umat manusia adalah bersaudara, saudara-saudaraku. Ingat, saudaraku, kita seluruh umat manusia adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Hawa, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, Islam mendapat mandat menghadirkan cahaya kehidupan, satu-satunya cahaya kehidupan yang berlaku di akhir zaman, saudara-saudaraku. Karena cahaya-cahaya yang lain sudah kadaluarsa, saudara-saudaraku. Inilah yang wajib dipahami, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, mari saudara-saudaraku, kalau kita semua masih betah ingin hidup damai,
ingin hidup sejahtera, ingin hidup penuh kemakmuran, hidup keindahan, marilah kita tersadar, saudara-saudaraku, jangan ikuti pasukan-pasukan Dajjal laknatullah, tapi marilah kita ikuti cahaya-cahaya Al-Mahdi yang sudah hadir di seluruh pelosok dunia, yang berjumlah 313 dengan salah satu sebagai imam besarnya, saudara-saudaraku. Inilah saudara-saudaraku yang harus umat Islam pahami bersama. Jangan disepelekan, saudara-saudaraku, karena ini sudahlah takdir kita di akhir zaman, dan kita semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta alam jagat raya, Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan seluruh alam jagat raya ini, saudara-saudaraku, 7 lapis bumi, 7 lapis langit, dan seluruh galaksi-galaksi, planet-planet, saudara-saudaraku, semuanya itu di bawah genggaman Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudaraku. Sudahlah, saudara-saudaraku, buat apa api permusuhan yang terus kita hadirkan, saudara-saudaraku? Saatnya, saudaraku, lihatlah air hujan yang terus menyiram dengan derasnya untuk menyadarkan kita seluruh pengisi bumi, penghuni bumi, saudaraku. Apakah Anda tidak sadar bahwa air hujan ini adalah air pembersih nomor 1 kekuatan langit, saudara-saudaraku, yang membasuh kotoran-kotoran kita, umat manusia yang berada di bumi. Segera bersihkan diri, saudara-saudaraku, bersihkan jiwa, bersihkan raga, saudara-saudaraku, agar cahaya ruh sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna, lebih mulia daripada malaikat Allah, lebih mulia daripada umat jin, saudara-saudaraku. Umat manusia adalah makhluk termulia, saudara-saudaraku, dibandingkan makhluk malaikat, dibandingkan makhluk jin, saudara-saudaraku. Ingat, saudaraku, jangan kotori kemuliaan manusia. Mari hadirkan kehidupan yang damai, tentram, saudara-saudaraku, dan seluruh umat manusia sadar, saudara-saudaraku, bahwa cahaya Al-Mahdi itu adalah cahaya kehidupan, bahwa cahaya Al-Mahdi itu adalah cahaya estafet daripada Nur Muhammad SAW, dan cahaya Nur Muhammad SAW adalah estafet daripada cahaya Nurullah, cahaya ilahi, saudara-saudaraku. Inilah, saudara-saudaraku, yang wajib kita pahami bersama. Segera hentikan segala bentuk kekerasan di muka bumi. Segera hentikan segala bentuk peperangan di muka bumi. Mari kita berdoa, wahai seluruh umat manusia, agar segera antara yang berperang saat ini, saudara-saudaraku, agar mereka segera menghentikan peperangan. Buat apa kita sesama saudara saling membunuh? Kita sama-sama keturunan Nabi Adam alaihissalam, saudara-saudaraku. Tidak boleh kita saling membunuh, saudara-saudaraku. Dan mari kita buktikan saja, ya, bukan seropi, ya, memberikan sebuah pelajaran yang menistakan agama yang lain, ya. Tapi silakan Anda merenung, wahai saudara-saudaraku yang di luar agama Islam, renungkanlah, saudara-saudaraku. Apakah agamamu bercahaya, saudara-saudaraku? Inilah, saudara-saudaraku. Inilah, saudara-saudaraku, kita harus segera sadar bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cahaya itu di akhir zaman hanya kepada satu-satunya agama, yaitu agama Islam, saudara-saudaraku. Dan ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW hadir ke bumi, maka berlakulah, saudara-saudaraku, berlakulah ajaran agama Islam di muka bumi sampai kiamat tiba, saudara-saudaraku. Dan otomatis, saudaraku, kadaluarsa Allah, gelaplah
saudara-saudaraku seketika agama-agama yang lain, saudara-saudaraku. Ini saudara-saudaraku yang harus kita pahami bersama. Ya, saudara-saudaraku, jangan selalu memancing kemarahan, kemurkaan al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala, sang penguasa alam jagat raya. Itulah saudara-saudaraku yang selalu kita harus takuti, saudara-saudaraku. Kemarahan Allah Subhanahu wa taala justru akan lebih besar membuat malapetaka, saudara-saudaraku, di muka bumi ini, saudara-saudaraku. Mari sadar, saudara-saudaraku, al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku. Itulah saudara-saudaraku yang maha raja, saudaraku, yang maha presiden, saudara-saudaraku. Tidak ada apa-apanya, saudara-saudaraku. Ya, presiden-presiden negara adik kuasa dibandingkan kemaharajaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku. Mari saudara-saudaraku sadar bahwa kita semua bisa ada di alam dunia adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah meniupkan ruh kita dengan cahaya ilahi, dengan cahaya nurullah, yang lalu cahaya tersebut menjelma kepada insan pilihan, insan terbaik. Itulah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka disebut cahaya nurullah Muhammad SAW. Dan ketika beliau wafat, cahaya tersebut dibelah dua. Ya, cahaya lahir dan batin, cahaya syariat dan tarekat, melalui dua orang cucunya, yaitu Tuanku Al-Imam Hasan radhiyallahu anhu dan Tuanku Al-Imam Husain radhiyallahu anhu, yang menghasilkan saat ini adalah dua aliran besar, yaitu aliran Sunni dan aliran Syiah, saudara-saudaraku. Inilah saudara-saudaraku, kita tidak terlepas dari kabel besar ini, dua aliran ini, saudara-saudaraku. Walaupun umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu merupakan cabang daripada Sunni, saudara-saudaraku. Inilah yang harus kita pahami bersama. Mari saudara-saudaraku, kita semua berkolaborasi. Umat Islam bertanggung jawab atas terciptanya perdamaian dunia saat ini, saudara-saudaraku. Karena umat Islam yang memiliki ruh dunia ini, yang memiliki cahaya al-Mahdi, yaitu hadir dengan dua kabel, syariat dan tarekat. Syariat adalah sebuah perjalanan menuju hakikat, dan tarekat adalah sebuah perjalanan menuju ma'rifatullah, saudara-saudaraku. Inilah yang harus kita pahami, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku, jangan pernah, saudara-saudaraku, seluruh umat Islam terpecah belah kembali. Jangan pernah seluruh umat Islam tercerai-berai kembali. Mari semua kita bersatu, berkolaborasi, menghadirkan cahaya kedamaian di dunia ini, saudara-saudaraku. Lihatlah mereka, penguasa-penguasa negara adidaya, adikuasa, bukan menghadirkan perdamaian, tetapi mereka justru menghancurkan, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, mari saudara-saudaraku, melalui Bapak Presiden Prabowo, ya, Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, Presiden kita, saudara-saudaraku, putra terbaik bangsa yang dididik oleh almarhum Gus Dur secara spiritual. Inilah saudara-saudaraku, kita harus dukung beliau menciptakan perdamaian dunia yang abadi, saudara-saudaraku. Mari saudara-saudaraku, kita ingat putra-putri kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita nanti, bagaimana nasibnya mereka kalau saudara-saudaraku dendam, angkara murka terus
harus dihadirkan oleh kita, saudara-saudaraku. Saatnya kita hentikan peperangan, saatnya kita berdamai. Wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang Islam, mari bersatu padu, saudara-saudara.